VAIO Pocket 2 memang bukan barang yang baru launching, tapi untuk saya, karena barangnya baru di tangan saya. Well, kita coba review VAIO Pocket 2 ini, semoga menambah wawasan atau perspektif yang berbeda dari opini jujur saya. Kita langsung aja, pada saat saya buka dari dusnya, impression saya langsung melihat ini kecil, sesuai namanya pocket. Jadi benar-benar kecil. Kemudian, dari struktur casingnya ini sudah include ya, dan kemasannya juga sangat compact. Kalau teman-teman bisa ngelihat, ini compact banget. Dan di sini ada lubang buat chargingnya, tengahnya terbuka, ada kuncinya supaya kameranya tidak keluar dengan bahan karet, ya seperti rubber. Kita keluarkan langsung. Ini hard case. Nah, kita mulai dari material VAIO Pocket 2-nya. Ini benar-benar metal semua. Semua ya, bahannya dari metal, hanya beberapa saja dari plastik, yaitu tombol joystick, 2 tombol ini. Ya, mungkin on-off-nya juga plastik. Selebihnya, ini bahannya metal, solid, dipegangnya juga kerasa ini material, bukan material murahan atau kelihatan plastik gitu ya. Ini solid, kelihatan bagus banget. Dan dipegangnya mantap, beratnya mantap gitu. Walaupun ini enteng ya, cuma 120-an gram saja, kecil, ringan. Nah, kita mulai dari sisi sebelah kiri. Ini sisi depannya. Kita mulai dari sisi sebelah kirinya dulu. Sisi sebelah kirinya terdapat 2 soket, yaitu USB-C dan slot untuk micro SD. Hanya itu saja. Dan sisi sebelah kanannya ini hanya tombol on off. Untuk bagian bawahnya ini ada drat 1/4, sisi belakangnya kosong. Nah, di sisi atasnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, sisi depannya di sini ada layar touchscreen dan di bawahnya itu ada tombol joystick, di bawahnya lagi ada tombol on off. Simple, tidak kompleks, tidak rumit, tidak terlalu banyak tombol. Untuk outlook-nya dari sisi kamera atau gimbalnya itu sendiri, saya melihat ini tidak ada lock-nya, jadi ya bisa klewer-klewer ya, bahasanya apa tuh bahasa Indonesianya ya, tidak terkunci lah, jadi bisa bebas berputar-putar seperti itu. Baik, kita bahas dari sisi kameranya dulu. Kameranya ini 130 derajat wide angle, atau bukan cuma wide, ultra wide angle. Nanti saya akan perlihatkan seperti apa sih ultra wide angle atau 130 derajat supaya teman-teman bisa paham. Kemudian kemampuan dia juga adalah bisa merekam video 4K yang mana itu maksimum 60 frame rate per second. Bisa juga slow-mo, time-lapse, hyperlapse, motion-lapse, panoramik, sebagaimana layaknya gimbal-gimbal masa kini menyediakan fitur seperti itu. Yang paling saya suka sebetulnya kemampuannya adalah bisa VAIO lock. Buat saya ini sesuatu yang menambah impression. Wah, kecil-kecil begini dia menyediakan VAIO lock. Sekarang kita beranjak ke fitur dari gimbal ini sendiri. Dia selayaknya VAIO pada umumnya, yang mana terkenal ramah atau friendly user. Lambang-lambang untuk fitur gimbalnya tidak sulit untuk dipahami ya, artinya mudah sekali untuk digunakan dan amatir pun langsung bisa paham, oh ini gunanya untuk apa. Jadi ada pen mode, ada follow mode, ada all follow mode, ada flash mode juga, ada selfie mode atau buat portrait, ada fast tracking mode. Untuk fitur gimbalnya ini sendiri untuk orang awam, saya percaya ini sangat mudah digunakan dan ini recommended sekali untuk orang yang nggak mau pakai ribet. Ini kameranya. Nah, berita bagus kembali lagi buat yang profesional. Feature Pro ini disediakan, yang mana Feature Pro ini bisa kita lakukan pengaturan manual. Mulai dari white balance kita bisa atur manual, ISO, shutter, dan exposure. Tapi aperture kita tidak bisa atur. Ya, jadi yang missing adalah aperture-nya. Well, kamera kecil seperti ini, oke lah. Nah, sekarang kita beranjak ke feature apps atau mobile apps. VAIO Pocket 2 ini bisa disinkron dengan mobile apps, yang mana sudah support bukan cuma iOS, tapi juga Android. Karena saya pengguna Android,
Saya happy. By the way, fiturnya semua lengkap ya di Android. Nah, ini buat teman-teman sebagai reference. Wah, kalau saya HP-nya Android, bisa nggak? Bisa. Nah, yang menarik dari mobile apps ini, seperti teman-teman lihat di layar, semua fitur-fitur yang ada di gimbalnya ada di mobile apps. Artinya kita bisa atur sama persis dengan mengatur di gimbal maupun di mobile apps atau di handphone. Hanya teman-teman mesti tahu pada saat kita sinkron ke mobile atau ke handphone, layarnya tidak dapat kita lihat. Jadi terteranya hanya Wi-Fi connect. Jadi tidak muncul gambar. Nah, ini memang kendala buat kalau dua orang mau mengoperasikan, yang satu tidak bisa ngelihat apa yang terjadi, yang megang VU-nya ini gitu ya. Yang dapat melihat adalah yang mengoperasikan pakai handphone. Masih di ranah fitur aplikasi ini, baik tombol recording atau mengganti fitur gimbalnya, gimbal mode-nya, juga mengganti atau menggerakkan joystick-nya, ini bisa dilakukan dengan mobile apps-nya itu sendiri. Dan yang terakhir, bisa preview melalui HP juga. Artinya setelah apa yang kita record, kita bisa playback di handphone dan kita bisa lihat. Ditambah lagi aplikasi VU yang kita sudah tahu juga, bisa langsung edit, bisa cut, potong, edit. Simple banget, mudah banget. Ini alat bener-bener nggak pakai ribet, mudah banget. Untuk orang-orang yang nggak ngerti kamera, pokoknya jadi. Dan biasa ngedit juga. Kita kembali ke kameranya. Jadi teman-teman bisa lihat seberapa wide yang dimaksud 130 derajat wide angle. Nah, pada saat kita menggerakkan tangan, ya saya meluruskan tangan lurus ke depan misalnya seperti itu ya. Ini kan kira-kira 1 meter. Ini bisa menangkap dua orang sambil jalan bersebelahan. Jadi benar-benar wide sekali. Dan teman-teman juga bisa lihat sekarang kalau pada saat saya jaraknya seperti tidak meluruskan tangan ya, menekuk tangan seperti ini, itu juga masih bisa tercapture. Jadi ini benar-benar ultra wide, enak sekali. Kemudian berikutnya, kehalusan dari fitur gimbalnya sendiri. Ya kita sekarang bicara gimbalnya bisa A, B, C. Well, oke, sekarang hasilnya seperti apa? Saya random ya, saya menggunakan pen mode atau follow mode. Nah, teman-teman bisa lihat saya jalan seperti biasa tanpa harus dengan posisi kaki ditekuk. Ya, jadi saya benar-benar jalan seperti layaknya orang normal jalan. Dan teman-teman bisa lihat nih, cukup halus hasilnya pada saat turun tangga, naik tangga, dan goncangannya hampir tidak terasa. Artinya dari performance gimbal ini sih keren abis. Makanya saya bilang ini buat orang-orang yang tidak mengerti dunia videografi, pakai ini hasilnya dijamin bagus. Pakai banget, keren, halus. Orang yang nonton pun nggak pusing walaupun teman-teman jalannya cepet-cepet buru-buru atau sambil lompat-lompat, nggak pusing nontonnya. Nah, berikut juga teman-teman bisa lihat hasil slow motionnya. Keren kan? Nah, ini saya lompat dari tangga, iseng-iseng ya. Jadi praktekkan gimana sih hasil slow motionnya. Ini by the way slow motionnya 120 frame rate per second. Juga hasil dari hyperlapse, teman-teman bisa lihat. Saya jalan kira-kira 100 meter, saya pakai dengan mode hyperlapse sambil jalan biasa, tidak direncanakan. Pengen tahu hasilnya seperti apa, ternyata wala. Dan teman-teman juga bisa lihat mode motion lapse. Dan ini kejutan juga buat saya. Motion lapse-nya ini dia menyediakan 2 titik ya, dari poin A ke poin B. Jadi kita masih bisa setting tuh motion lapse-nya, satu di titik atas. Ya teman-teman bisa lihat di gambar, ini impression sekali untuk kamera pocket seperti ini, gimbal kecil seperti ini, menyediakan fitur-fitur yang lengkap. Ini didesain memang untuk orang awam yang kurang paham dunia videografi dan nggak terlalu mau yang ngejelimet. Dia mau bikin simple banget dan pengaturannya, cara settingnya benar-benar mudah banget. Titik 1 ke titik 2, set gambar, selesai. Dan nah ini buat saya yang paling penting dari semua gambar, fitur gimbal, fitur kamera atau hasil kamera, audio. Dan saya sangat concern dengan audio. Good news-nya dia bisa menggunakan external mic, artinya audionya kita bisa next level, bukan hanya menggunakan built-in microphone. Karena built-in microphone-nya bukannya jelek, tapi opini saya, standar saya adalah mikrofonnya kalau dari 0 sampai 100%, 100 bagus, 0 tidak ada suara sama sekali. Saya bilang kualitasnya 55%. Artinya pada saat saya bicara dengan
menggunakan built-in mic, surround-nya masih terasa keras juga bunyinya, tapi suara yang saya sampaikan itu masih cukup terdengar walaupun sudah mulai overlap. Nah, teman-teman bisa dengar contohnya seperti ini. Ini lagi ngomong tes suara, jarak seperti ini, suara mana lebih dominan karena mic-nya ada di sebelah kanan dari alat. Lalu kemudian tidak ada wind cancellation, ya jadi teman-teman harus berhati-hati supaya windnya tidak langsung menabrak bagian mikrofon. Surround gimana tes 1, 2, 3 ngetes sound dengan sedekat ini ya, kira-kira 1 jengkal kita ngomong. Kita 1 jengkal dari jarak ini soundnya kayak gimana nanti kita cek, kita dengar ya. Nah, kesimpulannya untuk VAIO Pocket ini teman-teman, ini untuk siapa? Menurut saya ini untuk buat kalangan yang awam, kembali lagi, ini sangat cocok pakai banget karena sesuai namanya ini pocket. Kesimpulan berikutnya, karena sesuai namanya pocket, jadi size yang kecil seperti ini dan dia compact, dia nggak pakai banyak atribut-atribut yang lain sehingga benar-benar sesuai namanya pocket. Jadi bisa untuk benar-benar dikantongi. Kesimpulan berikutnya untuk orang awam, karena ini ultra wide angle, saya percaya harusnya pada saat teman-teman syuting, kemungkinan besar out of frame itu tidak terjadi karena ultra wide. Dengan jarak yang bisa dibilang hampir di depan muka pun teman-teman masih in frame. Oke, jadi karena ultra wide ini nyaman banget, tidak perlu pusing mengenai out of frame. Teman-teman yang awam di videografi, ini kamera saya rekomen banget. Dan untuk saya pribadi yang profesional videografi, mungkin buat referensi teman-teman juga, kamera seperti ini cocok untuk behind the scene buat saya. Ini sangat mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang pada saat kita syuting di dalam ruangan, kalau terlalu banyak orang kan udah susah ya. Dengan ultra wide angle dan stabil dengan posisi-posisi yang sulit pada saat kita mau ambil gambar, ini nyaman banget dan pasti in frame harusnya. Jadi untuk behind the scene bagus banget. Dan kenapa ada VAIO Lock? Nah, berarti implementasi yang saya pakai selama ini, saya bisa menggunakan untuk footage yang ringan-ringan atau unplanned. Misalnya lagi jalan-jalan ke pantai, tiba-tiba sunsetnya bagus nih, atau keadaan yang menarik, saya bisa dengan mudah ini kamera dibawa-bawa kemana-mana karena kecil, enteng. Dan yang terakhir, pada saat video ini dibuat, harga VAIO Pocket 2 4 juta kurang 1.000. Dari saya sekian untuk pembahasan VAIO Pocket 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Chandra Nathanael, undur diri.